Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, Allah memberi kekuatan kepada kita, kalau tidak salah sampai hari ke-15 Muntasaf Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada min kibarit tabi'in, salah satu ulama dari kalangan tabi'in, Umar ibn Qais, dawuh, abkani qawluhu ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Abkani, membikin nangis kepadaku sebuah firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah amalnya orang yang takwa. Ini yang bikin aku nangis terus, kata beliau. Aku khawatir tidak termasuk orang yang muttaqin, karena yang diterima adalah orang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Apapun yang kita lakukan ini, ujung-ujungnya al-qabul war-ridha, terima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang sudah nabi itu masih nangis. Rabbana taqabbal minna innaka antas, itu anunya Nabi Ibrahim. Wa idz yarfa'ul ya bah, ketika beliau diperintah untuk meniangkan tiang-tiang Ka'bah, kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal innaka antas. Makanya berdoa, jangan lupa setiap doa harus minta doa qabul. Taqabbal minna salatana wa la tudrib biha wujuhana, dan jangan lemparkan ya Allah amal kami kepada kami karena tidak ikhlas. Baiklah, saya nerangkan itikaf karena sangat dibutuhkan. Ada sebuah perbuatan yang sangat ringan tapi besar pahalanya, yaitu itikaf. Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Itikaf ini berdiam diri walaupun tidak mau nopo-nopo, sudah pahala. Jadi bedanya orang i'tikaf dengan orang menang, sama-sama madhep kiblat. Satunya niat i'tikaf, satunya tidak niat. Itu bedanya. Niyah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sangat menentukan niat ini. Niat. Niat bisa membedakan antara adah dan ibadah. Niat bisa membedakan antara adah dan ibadah, kebiasaan dan ibadah. Posisi niat itu dalam Islam
rubu'uddin, menduduki seperempat urusan agama, terutama bab ibadah. Bab ibadah membutuhkan niat semua. Puasa ini tanpa niat tidak bisa. Tanpa niat. Saking hati-hatinya ulama dawuh. Saking hati-hatinya, khawatir tidak niat. Itu walaupun mazhab ini bukan mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Malik kalau tidak gitu. Niat dari awal, nawaitu asyam dari awal sampai akhir. Itu Imam Malik. Saking hati-hatinya khawatir besoknya tidak niat. Itu saking hati-hatinya. Tapi Imam Syafi'i berpendapat lain, satu hari mustaqillah, tersendiri, atau niat tersendiri. Sehingga ada hadis malam yubayyitin niyah fala shiyamalah. Barang siapa yang tidak membermalamkan niat, tidak malam sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu niat. Bedanya sholat 2 rakaat antara subuh dengan subuh, itu masalah niat. Satu niat wajib, satu niat sunnah. Niat. Setiap kitab-kitab baik fikih apapun masalah akhlak selalu dimulai dengan bab niat. Innamal a'malu, ini hadis ini. Innamal a'malu. Sehingga niat menduduki posisi seperempat urusan agama. Dan niat ini keistimewaannya, kalau bukan perkara wajib, makin banyak niat, makin berlipat-lipat ganda. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makin banyak niat, makin berlipat-lipat. Jadi tadha'aful ujur, berlipat-lipat pahala bitadha'ufi niyati, dengan berlipat-lipat panjenengan ke sini niat salat fajar, niat salat jamaah, niat ke masjid, niat ngaji, niat. Ini hitungannya ada tadi. Sehingga besok di akhirat ada sebuah hadis, orang itu heran dengan amalnya. Aku kok nerima banyak, kok gebukan banyak amal. Ternyata niat yang panjenengan di dunia tidak diduga-duga, itu niatnya banyak, kampian niat begini, niat ini. Masya Allah. Baiklah, iktikaf ini secara bahasa muksun makhsus li syakhsin makhsus fi makanin maksud biniyatin makhsusah. Muksun makhsus, diam makhsus yang khusus. Jadi tidak sembarang diam maksudnya. Li syakhsin makhsus, bagi orang yang khusus, yang tidak junub, tidak. Fi makanin maksud, di tempat yang khusus, tidak sembarang harus masjid. Biniyatin maksud, dengan niat yang khusus. Apalagi di Ramadan, Pak. Masya Allah. Ini hadisnya. Man masya fi hajati akhi kana khairan lahu min Man ya'taka fi ashran fi Ramadan. Barang siapa yang diiktikaf ashran 10 Ramadan, kana ka hajjataini wa umratain, pahalanya sama dengan 2 haji dan 2 umrah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Sekarang macam-macam iktikaf, ahkamul iktikaf, hukum-hukum iktikaf. Ada 4. Iktikaful ahkamul iktikaf arba'atun. 1, wajib. Iktikaf menjadi wajib idza nazarahu, manakala dinazarkan. Saya nazar kalau anak saya lulus mau iktikaf di masjid Baitul Amin. Wajib. Posisi hukum aslinya adalah sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditindakkan tidak berisiko apa-apa, tidak usah. Tapi iktikaf menjadi wajib manakala dinazarkan, dijanjikan kepada saya kalau begini berhasil mau iktikaf, itu menjadi wajib iktikafnya karena dinazarkan. 2, mandub, sunnah.
wa huwal aslu fi. Sunnah ini hukum asalnya, hukum aslinya adalah sunnah. Bisa berbalik-balik hukum berdasarkan ilatnya. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya, alasannya. Sama dengan apapun, kawin, nikah itu ada mengatakan mubah, ada mengatakan sunnah. Tapi bisa wajib. Mana kalau orang yang sangat ingin kawin, kalau tidak kawin bahaya, wajib itu. Sehingga sampai ada sebuah perbandingan di kitab fikih itu, kalau ada orang mampu haji, biaya haji, kawin, mau kawin, mana didahulukan? Atau biaya kawin? Kalau mendesak lebih baik didahulukan untuk biaya kawin, karena ini darul mafasid, bahaya. Bisa haram nikah itu kalau niatnya ingin merbandingkan orang perempuan. Sama dengan hukum itikaf. Itikaf hukum asalnya adalah sunnah. Bisa berubah-ubah berdasarkan ilatnya, bisa wajib dinadarkan. Wa fi Ramadan, dan di bulan Ramadan lebih sunnah. Wal ashril awakhir, dan hari akhir 10 Ramadan akad lebih muakkad, lebih taukid, lebih sungguh-sungguh. Makanya dikatakan sunnatun muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan, Rasulullah 9 Ramadan Nabi itu 9 Ramadan tidak pernah meninggalkan itikaf di akhir Ramadan, tidak pernah, sehingga dikatakan muakkad. Malah justru beliau seto terakhir Ramadan bukan 10 hari, 20 hari dari tanggal 11. Ya Allah, dibangunkan keluarganya, ya Allah. 3, bisa makruh i'tikaf itu. I'tikafnya mana? I'tikaful mar'ati bi'izni zawjiha idza kanat min dhawatil hay'ati ma'amnil fitnah. Kok bisa makruh? Ya, i'tikafnya wong waton diizinkan suami, tapi wong waton ini rawan dawatil hayah, orang yang maaf mau cantik begini, kalau dia keluar dilihat orang, ini bisa makruh ini, karena mengandung daya goda pada orang. Kalau kecil aman masuk. Hukum ini mempertimbangkan darul mafasid dulu. Hukum itu mempertimbangkan bahaya. Jadi daripada narik maslahah, kan ke masjid masalah untuk kebaikan, untuk itikaf, untuk dapat pahala. Tapi akibat yang ditimbulkan itu yang didahulukan, akibat dulu daripada akibat. Ini orang perempuan cantik begini, kalau ini keluar orang lagi, lebih baik jangan. Sehingga ada jalan keluar. Di mana itikafnya kiai? Bisa iktikaf di rumah menurut Imam Hanafi, di masjid baitnya, di masjid rumahnya, di tempat sujud di rumahnya, ada orang musalla, tidak apa-apa. Untuk orang perempuan. 4, bisa haram. Haram tapi sah. Iktikafnya sah secara hukum, tapi haram hukumnya. Iktikaful mar'ati, iktikafnya orang perempuan biduni izni zauja, tanpa izin bujune, berangkat tanpa izin bujune. Jadi jangan sakar PDW orang perempuan itu, ini bagus orang perempuan, jangan. Taat nang bojo itu wajib. Au bi idznihi, atau dengan izin, diizinkan oleh suami, tapi ma khaufil fitnah, tapi fitnah yang datang. Tapi fitnah yang muncul. Yang kedua, wa ma'adami, haram tapi tidak sah, yaitu iktikafnya orang junub dan orang haid. Nah sekarang rukunnya iktikaf. Rukun itu sesuatu yang ada dalam perbuatan. 4, 1 niat. Ini selalu pertama niat itu di hati. Nawaitu ini sunnah. Nawaitul mengucapkan lafal itu. Monggo sareng nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid
lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang mensunnahkan dengan lisan itu Imam Syafi'i. Sunnat untuk membantu dalam hati biar ingat, oh ini i'tikaf. Saja di sana itu cukup. Makanya para ulama itu Masya Allah mendidik kita ini cukup bijak. Niatnya poso itu dibaca setelah nawaitu shoma wadin, itu biar tidak lupa ya niat. Walubtu, dan diam, ada suasana diam waktu menang, batasnya nanti berapa diamnya. Wa mu'takafun fi, dan ada tempat masjid. Wa mu'takifin, dan ada orangnya. 4. Sekarang syarat syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. 1 sittatun, ada 6. 1 niat lagi, an-niyah. Ini penting, niat lagi, rukun niat, di syarat niat. 2 ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah, harus di masjid yang murni masjid, bukan mushola. Setelah tidak bisa. Ayyakun fala yasihu fi nahwi musalla aw ribat, maka tidak sah umpama musalla atau ribat atau tempat pondokan apa. 3 ini kadarnya. Al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatis shalah, kadarnya, jadi waktunya itu berdiam diri di atas lebih dari tumakninah salat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi lebih berapa menit? Ya, setengah menit lah. Di atas tumakninahnya salat. Tumakninah salat, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, itu tumakninah. Di atasnya itu sedikit sudah masuk i'tikaf. Ini ada sebuah hadis, mani atakafa. Ini yang menjadi kenapa ukurannya kok sampai dasarnya Imam Syafi'i, mani atafaka fuwaqa naqah fa ka'annama a'taqa nasmatan. Barang siapa yang i'tikaf fuwaqa naqah. Fuwaqa naqah itu selama sepanjang waktu memeras susu. Ini susunya banyak, fuwaqa naqah, susunya unta, itu sudah masuk i'tikaf. Fa ka'annama a'taqa nasmatan, pahalanya seperti memerdekakan satu budak, satu jiwa. Ya Allah. Fala yasihul ma'al murur, maka tidak sah i'tikaf dengan lewat saja, lewat tak bisa. Mohon buang-buang sumpah terus jalan tak bisa. Biduni wukuf, dengan tanpa menang, harus menang. Wa amma binisbati litaraddud, adapun berkaitan dengan orang taraddud, mondar mandir tapi menang, sudah sah i'tikaf. Sah i'tikaf mondar mandir tapi ada menangnya, menang. Li'anna hukmahu, hukumnya taraddud sama dengan hukumnya wukuf. Tibat at-tahara 'anil haditsil akbar, suci dari hadas besar. Tidak punya wudu, sah i'tikaf tapi kurang bagus. Itu sunnah. Wudu itu sunnahnya i'tikaf. 5 al-aql, berakal. Jadi jangan orang gila tidak bisa i'tikaf. Al-Islam, 6 Islam. Sekarang sunnahnya ini perlu. Sunanul i'tikaf katsiratun, sunnahnya i'tikaf itu banyak. Minha 1 ayyakuna fi jami'in ay tuqamu fihi jum'atun, harus itu sunnahnya kalau bisa di masjid yang memang penuh, masjid jami', pas sudah. Jami' itu tuqamu fihi jum'ah, yang didirikan sholat Jum'ah. Masjid tidak dijum'ati bisa i'tikaf asalkan memang benar masjid. Tapi yang paling utama masjid yang banyak jamaahnya Jum'ah. Yang kedua, ayyakuna yauman kamilan, kalau bisa sehari penuh menang di masjid. Yang paling utama wal afdal dhammul laila ila al-yaum, mengumpulkan malam dengan siang. Panjangan mulai malam sore sampai subuh. Oke, dhammul laila ila al-yaum, mengumpulkan malam bersama siang. Jadi berangkat sahur ke sini,
sebelum apa bukan sebelum sahur sini sahur di sini bagus. 3 ayyakuna shaiman. Nah, ini di luar puasa. Di luar puasa. Di luar Ramadan. Itikaf kan kapan saja sunnah. Ramadan muakkad. Di luar Ramadan sunnahnya adalah puasa. Memang puasa ini menjadi apa ya? Menjadi pengantar untuk tirakat apapun saja. Tirakat baca apa semuanya itu lewat puasa semuanya. Karena puasa sayyidul amal. Sayyidul amal, tuannya amal. Al-ju sayyidul amal. Kena menahan nafsu. Menahan nafsu. Jadi kalau kamu panjang punya wiritan apa amal-amal, puasa dulu, itikaf, baca di masjid. 4 ayyuktsira minad du'a wal dzikri wal ibadah. Memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Terutama Al-Qur'an, apalagi di akhir Ramadan ya. Imam Syafi'i itu 60 kali selama Ramadan, sehari hatam, malam hatam, ya dalam salat. 5 ayyatrukal makruhat wal lagh, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang tidak ada gunanya. Wal lagh, bicara-bicara yang tidak. Wiritan lebih baik menang gitu loh. Tafakkur ibadah. Tafakkur itu mikir awak ini ya apa, nulis nak pengen apa sangun ni akeh. Itu mikir, tafakkur namanya. Sehingga ada bab tafakkur khusus. Tafakkur sa'atin khairum min ibadah. Tafakkur sesaat kalau benar-benar mendalam, melahirkan sebuah kesimpulan hidup yang mengantarkan diri menjadi baik, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tafakkur itu. Ayyan zurahu liyuthab ali thawabul fard. Tapi risiko yang 6 ini dinazarkan supaya mendapatkan pahala fardu. Jadi itikaf tapi dinazarkan. Tujuannya biar naik peringkat. Yang asal sunat bisa Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billahil. Allah, saya di kitab Ihya juga itu ada dawuh hikam. Sahih a'malaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bi kalimat tabarri la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bersihkan atau perbaikilah, sahih, bersihkan amalmu dengan ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah. Al-amalu lillahi wahdah. Tapi ikhlas itu perlu masih dibersihkan. Wa sahih. Dan perbaikilah ikhlasmu itu bi kalimat tabarri, dengan kalimat tabarri, membebaskan segala kekuatan kecuali dari Allah, yaitu la haula wa la quwwata illa billahil. Itu namanya hauqalah. Kalimat tabarri, kalimat yang membebaskan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. La haula. Kalau makna kitabnya kan la haula, tidak ada upaya menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak kuat melaksanakan ibadah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semua tidak merasa kekuatan dari diri. Kita ini tidak kuat apa-apa. Banyak orang sehat tapi tidak mampu, tidak ada taufik. Allah, mudah-mudahan taufik ini ya Allah, hidayat ini yang menarik kita. Sehat begini sudah niat gagal. Itu taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita beri taufik kita ya Allah. Saya tidak bisa berlama. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita beriktikaf dengan sungguh-sungguh ikhlas dan diberi kekuatan oleh Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga hajat kita
dikabul oleh Allah. Hajat apapun, hajat akhirat, hajat dunia, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh, salihah. Cucu-cucu kita semua mudah-mudahan selamat dari bala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Mudah-mudahan imam-imam semua, Cak Iqbal semua yang imam di sini diberi sehat oleh nafi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah an taftah lana wa li awlad wa anta fadlana fi adyanina wa anfusina wa awlad. Rabbana hab lana azwajana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna barik lana fi dhurriyyatina wa la tudurruhum wahfazhum waffiqhum li ta'atik warzuqna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna faghfir lana ya rabbana khataayana in nasina wa akhtana rabbana suraka ma hamalta ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا يا ربنا يا رحمة ارحمنا يا مولا يا ربنا اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا ورحمتك أرجى من آل فاقبل معذرة. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين يا الله. صلى الله. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.